Nabila dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Mandiri. Pada kesempatan kali ini aku mau ngobrolin satu isu ke kalian yang sempat viral di pertengahan tahun ini, yaitu Save Raja Ampat. Jadi Save Raja Ampat itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa yang terjadi di balik hashtag Save Raja Ampat itu? Aku mau coba obrolin ke kalian. Jadi gini, Raja Ampat, kalian tahu kan Raja Ampat? Yang tempatnya itu benar-benar indah sampai dijuluki surga terakhir di bumi. Tempat yang keindahan lautnya tuh gak ada lawan dan menjadi tempat 75% jenis terumbu karang di dunia. Ibaratnya Raja Ampat itu kebanggaan Indonesia banget. Tapi tahu-tahu di pertengahan tahun ini muncul berita yang bikin kita terkaget-kaget. Keindahan kita lagi diancam. Ancamannya bukan dari turis yang buang sampah sembarangan, melainkan dari ambisi pemerintah kita untuk hilirisasi nikel. Nah, disinilah drama politiknya dimulai. Ancamannya datang dari rencana tambang nikel, khususnya di Pulau Gawak. Pemerintah bilang gini, aja kok guys, ini legal kok, ambilnya udah ada dan lokasinya itu gak di demo, tapi di pulau yang memang buat tambang. begitu katanya. Tapi, wait a minute, ini tuh jebakan guys. Secara ekologi Raja Ampat itu satu paket. Ibaratnya kayak paru-paru kita deh. Kalau satu bagian kena, yang lain juga ikutan kena. Terus juga tambang di Pulau Gawak itu pasti menghasilkan limbah kan. Menghasilkan limbah sedimen. Yang mana limbahnya itu kalau udah kena hujan, dia bakal lari ke laut dan end up di terumbu karang. Kerusakannya itu gak main-main guys. Kerusakannya itu permanen. Biota laut hilang, terumbu karang rusak, bahkan bisa mencapai kerusakan mata pencaharian warga setempat juga. Makanya guys, gak heran kalau hashtag Save Raja Ampat tuh bener-bener viral pada saat itu. Karena ini bukan sekedar isu lingkungan aja, tapi udah masuk ke isu identitas nasional. Karena ketika simbol kebanggaan kita dirusak demi komoditas yang katanya buat masa depan, publik ngerasa kayak kok tega. Secara politik, konflik ini juga nunjukin adanya dua kepentingan yang tabrakan. Di satu sisi ada kekuatan pusat yang kekeh dengan nikel untuk transisi energi global listrik dan mobil listrik. Hey, izin tambang ini melanggar peraturan pelindungan pulau kecil. Dan yang paling bikin kesal pada saat masyarakat udah melihat langsung kondisi air yang udah mulai kecoklatan, respon dari pusat malah kayak gini. Atau AI itu hoax. Coba dipikirin guys, kalian lebih pilih percaya sama data yang dari suara di balik meja atau suara dari masyarakat yang hidupnya bergantung sama laut itu. Ini dari kasus Raja Ampat ini buat kita belajar, yaitu ini bukan cuma soal tambang. Ini urusan keadilan sosial dan juga politik. Negara nggak boleh lagi cuma fokus di untung rugi negara, tapi harus mikirin dan mempertimbangkan keadilan ekologis Indonesia juga dan hak asasi manusia. Ya, meskipun sekarang proyek itu udah dibatalin, itu juga terjadi karena dari desakan media sosial dan juga demo. Jadi, kerjaan kita belum selesai. Kesimpulan dari aku, kita nggak boleh membiarkan hashtag Save Raja Ampat ini meredup. Kita harus terus menuntut transparansi lingkungan, penegakan hukum yang konsisten, dan perlindungan penuh buat masyarakat adat dimanapun. Kita juga harus mastiin di Raja Ampat, bahkan di seluruh Indonesia, dimanapun itu, keindahan alam dan hak rakyat itu harus diprioritaskan di atas keuntungan apapun. Oke, kayaknya itu aja dari aku. Semoga apa yang aku jelaskan hari ini bermanfaat untuk kalian dan bikin kalian ngerti konflik Raja Ampat ini tuh sebenarnya kayak apa. Bye.